Halo teman-teman, balik lagi dengan gua Om Ardi dulu teman-teman. Apa kabar ya? Teman-teman, ini gua ngasih tahu sedikit mengenai masalah dilematis ya ketika teman-teman pengusaha nih, khususnya pengusaha nih ya. Gua nggak ngomongin pegawai ya, karena kalian tetap pengusaha dulu. Teman-teman kalau mau beli rumah, itu ada dua jenis sebenarnya yang bisa teman-teman gunain. Yang pertama adalah bisa KPR, bisa kredit investasi. Bedanya apa sih Om? Teman-teman pengusaha tuh sebenarnya bisa dua-duanya. Bisa KPR, bisa investasi. Kenapa gitu Om? Sebenarnya kalau KPR itu kan kredit konsumtif. Tergantung kalau gua ngelihatnya, tergantung penggunaan rumahnya sih. Ada yang rumah yang digunain memang untuk ditinggalin. Ah, itu buat ditinggalin. Oke. Tapi ada rumah, oh itu buat kantor, Om, buat gudang, buat nyimpen stok. Itu bisa buat usaha juga. Berarti investasi. Nah, gua kasih tahu nih perbedaannya dua-duanya ya. Tapi yang setahu gua aja ya, gua nggak bicara mengenai detail. Cuman para pengusaha nih memang bisa double ini nih, bisa punya beberapa pilihan ya, mau investasi atau mau KPR ya nggak? Untuk beli rumah atau, eee, untuk gadaikan, refinancing, bisa investasi, bisa KPR. Kalau KPR namanya multiguna ya, beda nama tapi sebenarnya sama. Nah, bedanya di mana sih? Gua kasih tahu sedikit ya, biar teman-teman juga tahu, oh bedanya KPR sama kredit investasi. Walaupun sebenarnya ujung-ujungnya kepemilikan aset juga sih, cuman yang membedakan adalah yang pertama, kalau KPR itu digunakan asetnya digunakan untuk, eee, kebutuhan pribadi, tapi kalau investasi itu asetnya digunakan untuk kegiatan usaha. Bentuknya bisa rumah, ada gudangnya? Bisa, sama-sama aja ya. Terus yang kedua, yang proses adalah beda divisi biasanya kalau di bank tuh, antara kredit, KPR pasti dipegang oleh kredit consumer, sedang investasi dipegang oleh kredit produktif. Nah, itu dua divisi yang mengerjakan ya. Tapi apakah bisa dua-duanya? Tergantung banknya. Jadi ada bank yang memang pengusaha itu bisanya kredit investasi doang. Ada bank yang kredit investasi bisa, KPR juga bisa, konsumer juga bisa. Nah tergantung banknya ya. Jadi di tempat gua kadang-kadang juga ada kebijakan, oh KPR itu hanya untuk pegawai saat ini karena banyak pengusaha yang bermasalah. Ada juga seperti itu. Tergantung ya. Tapi kalau namanya kredit investasi pasti buat pengusaha itu pasti. Tapi kalau teman-teman pengusaha ini wira swasta ini ngajuin KPR, nggak semua bank mau. Karena apa? Tergantung kebijakan banknya. Itu nomor dua ya. Beda yang mengerjakannya, beda unitnya ya kan. Satu sisi ini kredit consumer, satu sini kredit produktif ya, beda unitnya. Terus perbedaan lagi yang ketiga adalah mengenai suku bunganya ya. Kalau investasi itu biasanya relatif bunganya relatif sama dari awal sampai akhir ya. Jadi walaupun di tengah-tengah mungkin ada perubahan suku bunga, ya betul. Tapi kalau KPR bisa berbeda karena ada sistem fix ya, ada floating gitu ya teman-teman ya. Walaupun ada juga yang nggak pakai sistem fix floating, jadi floating aja semua gitu. Biasanya jangka waktunya yang KPR pendek-pendek, misalkan KPR 5 tahun. Tapi kalau KPR-nya 10 tahun biasanya ada fix, ada floating. Perbedaan bunga fix ke floating itu jauh. Ada yang fixnya cuma 5%, floatingnya 13% juga ada ya. Misalkan fix 5 tahun, nanti tahun ke-6 13%. Nah, tapi bedanya kalau teman-teman ngambil kredit investasi, biasanya bunganya 10%, bunganya 12%. Itu dari awal sampai akhir 12% aja gitu. Itu yang ketiga bedanya. Terus yang selanjutnya yang bedanya apa lagi Om? Bedanya jangka waktu. Teman-teman kalau beli rumah melalui sistem KPR yang dilakukan oleh kredit consumer, itu jangka waktunya bisa sampai 20 tahun teman-teman. Panjang banget. Ya 20 tahun bisa, ya kasarannya bisa bisa nyicilnya enak, kecil. Tapi kalau teman-teman mengajukan kredit investasi di divisi misalnya divisi kredit produktif, itu rata-rata sih kalau kredit produktif itu biasanya maksimal 10 tahun rata-rata ya. Biasanya 5, ya paling rendah juga ada sih 3 tahun ada. Kur kan itu boleh 3 tahun, 2 tahun juga boleh. Tapi maksimalnya 10 tahun, tapi itu pun jarang. Biasanya tuh kalau kredit investasi 8 tahun, 7 tahun maksimalnya. Ya, rata-rata sih di 5 tahun sih. Memang nggak pendek kredit investasi itu. Nah, bandingkan dengan konsumer,
KPR, nah ya enggak, kredit KPR itu kredit nyicilnya bisa sampai 20 tahun. Bahkan dulu tuh ada bank yang boleh mencicil 25 tahun, seperti itu. Jadi jangka waktunya sangat-sangat panjang kalau konsumer. Nah, sekarang balik lagi ke teman-teman. Eh, Teman-teman mau ngambil melalui sistem KPR, membeli asetnya, atau melalui sistem kredit investasi. Dua-duanya udah gue jelasin berbedanya, untungnya mah apa, ruginya apa, teman-teman nilai sendiri. Jadi saran gue, kalau teman-teman mau kredit cepet, mendingan teman-teman ngambil kredit investasi. Bunganya dari awal sampai akhir, misalkan 5 tahun nih, bunganya dari awal sampai akhir relatif sama, misalkan 12%, 12% aja. Tapi kalau kredit KPR, kalau jangka waktunya pendek, itu nggak ada fixnya, langsung floating. Floatingnya bisa 13% sampai 13,5%, tinggi. Kalau KPR tuh cocoknya buat temen-temen ngangsur di jangka waktu yang agak panjang, lebih murah. Ada bunga fixnya, ada bunga floatingnya ya. Kalau jangka waktunya pendek, dia floating semua, nggak ada fixnya. 13,5% semua misalkan. Mahal, ya enggak? Tapi kalau panjang, misalkan minimal 10 tahun atau sampai 15 tahun, itu ada fix 5 tahun, nanti ada bunga floating juga. Selanjutnya di atas 5 tahunnya, misalkan seperti itu. Tergantung teman-teman, tergantung kebutuhan, tergantung kemampuan, ya enggak? Yang pasti teman-teman pengusaha wira swasta kalau mau beli aset ada dua pilihan, dua jalur, ya enggak? Tapi enggak semua bank yang mau menerima teman-teman sebagai pengusaha untuk mengajukan KPR, enggak semua bank. Tapi hampir semua bank bisa mengajukan kredit investasi buat teman-teman, ya enggak? Teman-teman bisa ngajukan kredit investasi karena pada dasarnya teman-teman itu adalah pengusaha. Yang digunakan yang pasti kredit produktif, ya kredit produktif ya kredit investasi dan modal kerja kan gitu ya. Oke guys, itu aja yang gue sampaikan mengenai kredit KPR sama kredit investasi. Terserah teman-teman mau yang ambil yang mana, tinggal hubungin AO-nya ya nggak, mantrinya, karena pasti beda divisi gitu, beda divisi, beda target, beda kepentingan nih, kadang-kadang rebutan juga mereka ya. Oke guys, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.